tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi. Dalam strategi pengembangan olahraga ada dua dimensi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu adalah bagaimana membangun olahraga. Yang kedua bagaimana memasarkan olahraga. Dua dimensi ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya sorot yang di NTT ini lebih ke permisif dengan otoriter gitu ya. Nah ini yang jadi dia punya permasalahan yang saya lihat. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Pendengar, dua informasi mengawali berita pagi ini. Dr. Olahraga Nusa Tenggara Timur Franciscus Sales mengucapkan dua dimensi utama sebagai strategi pengembangan olahraga. Hari Anak Nasional merupakan peringatan setiap tahun di Indonesia pada tanggal 23 Juli. Peringatan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua keluarga orang tua terhadap kehidupan sejahtera anak-anak. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke berita pertama. Hari Anak Nasional merupakan peringatan setiap tahun di Indonesia pada tanggal 23 Juli. Peringatan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua keluarga orang tua terhadap kehidupan sejahtera anak-anak, termasuk juga perhatian akan pola asuh anak. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan. Saya sorot yang jadi dia punya permasalahan yang saya lihat. Seperti yang disampaikan Konselor Youth, Anak dan Remaja Boni Anggreni Haning, STMAKP, ketika dihubungi RRI Selasa 23 Juli 2024, menurutnya di NTT pola asuh orang tua terhadap anak lebih cenderung kepada permisif dan otoriter. Ia mencontohkan seperti anak-anak terkadang berbicara bahasa kasar atau makian yang nantinya akan berdampak buruk bagi karakter anak di masa depan. Saya sorot yang di NTT ini lebih ke permisif dengan otoriter gitu ya. Nah ini yang jadi dia punya permasalahan yang saya lihat, karena misalnya kayak maki anak, terus terlalu strict begitu, tidak memberikan ruang untuk anak bicara. Nah itu dampaknya tidak sekedar jangka waktu pendek, tapi orang tua tidak tahu kalau itu akan berdampak bertahun-tahun, bahkan seumur hidup tuh bisa. Masalahnya dampaknya itu membunuh dia punya karakter self-esteem. Ia pun mengamati akan karakter, psikologi, alam bawah sadar anak, di mana orang tua keseringan berbicara kata kasar seperti cacian, makian, akan membuat anak cepat terpengaruh. Kebanyakan yang saya amati itu self-esteem anak itu akhirnya karena orang tuanya bilang misalnya kebun binatang gitu ya, maaf ya, akhirnya anaknya itu mungkin dia akan bilang dia akan diam atau dia akan menyaut juga gitu, tapi akhirnya di alam bawah sadar, di dalam psikologi itu sebenarnya kepribadian itu ada alam sadar, alam tidak sadar. Nah ketika sesuatu itu direpetisi atau diulang-ulang, itu masuk di alam bawah sadar, tanpa sadar dia akan mengiyakan apa yang orang tuanya omong tuh, yang jelek-jelek tentang dia itu yang dia ingat, dan akhirnya di dalam dirinya dia melihat dirinya seperti itu. Boni juga berharap semua pihak dapat mempromosikan, mendorong upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta mengingatkan pentingnya perlindungan anak demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Dari Rote, Raja Ewaldus, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pejabat Wali Kota Kupang Fahrensi Funai SEMSI resmi mencanangkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio di Kota Kupang. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan. Penjabat Wali Kota Kupang Selasa pagi 23 Juli 2024 secara resmi mencanangkan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024 tingkat Kota Kupang.
meresmikan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tahun 2024 yang berlangsung di Gereja Betel Indonesia Karisma Kelurahan Belo, Kota Kupang. Farhensi Prisli Funai dalam sambutannya mengapresiasi peran serta para orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin polio. Yang diharapkan, kegiatan ini mendapat perhatian serius para orang tua, mengingat dampak polio yang sangat berbahaya jika tidak diikuti dengan serius. Farhensi juga menekankan pentingnya kerjasama semua pihak agar target imunisasi anak usia 0-7 tahun dapat tercapai, serta memberikan manfaat besar bagi anak-anak di Kota Kupang. Kami berharap tidak boleh ada yang tidak mendapatkan vaksin polio. Semua harus mendapatkannya. Dan saya meminta kepada Pak Camat dan Lurah melaporkan pendataan jumlah di tiap-tiap kecamatan dan lurah, jumlah anaknya yang mendapatkan polio di bulan pencanangan ini berapa banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menjelaskan tujuan pelaksanaan PIN polio. Selain dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun dari virus polio, juga mengungkapkan target cakupan minimal 90% dari sasaran 74.148 anak di Kota Kupang. Tujuan khusus adalah tata laksana Pekan Imunisasi Nasional tahap 2 ini dilakukan di Kota Kupang mengikuti saran WHO dan pelaksanaan secara nasional. Yang kedua, tercapainya target cakupan sekurang-kurangnya 90% dari sasaran 74.148 sasaran bisa dicapai di Kota Kupang. Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio ditandai dengan pemberian tetesan vaksin kepada perwakilan 3 anak oleh penjabat Wali Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Alfred Cengke, RRI Kupang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Kita menuju ke berita berikutnya. Tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa harus dimulai dari keluarga melalui pembentukan fisik, mental, sosial, dan emosional. Berikut Ana Lopo melaporkan. Jadi memang benar bahwa kalau kita melihat kekerasan yang terjadi pada anak-anak sampai hari ini, justru mau dibilang tidak berkurang tetapi bertambah. Edukasi dan pendampingan orang tua terhadap anak sangat penting dalam membentuk sikap mental dan emosional anak agar terhindar dari kasus kekerasan di mana pelaku-pelakunya ada di dalam rumah. Staf Perlindungan Anak PPA Maranatha Oipofu Kota Kupang, Noya Poi kepada RRI mengatakan kurangnya perhatian dan pola asuh orang tua terhadap anak harus terus didorong melalui tindakan nyata sehingga anak terlindungi dari kasus kekerasan. Pola asuh penting, contoh dan teladan orang tua dalam hal memberikan edukasi kualitas itu sangat dibutuhkan. Karena tentu kita lihat bahwa dari kekerasan-kekerasan terjadi itu pelaku-pelaku adalah orang-orang yang ada di dalam rumah. Agar perlindungan anak ini tidak hanya kita omongkan atau bicarakan sebatas kata-kata, tapi dalam tindakan-tindakan nyata itu dapat terwujudkan benar-benar kita mau melindungi anak-anak kita. Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3A Kota Kupang, Dinson Luji mengakui realita pemenuhan hak anak di berbagai bidang belum berjalan secara optimal, terkhusus fasilitas ramah anak. Saya ambil contoh saja, misalnya untuk fasilitas ramah anak, kita juga masih sangat kurang. Ambil contoh yang sangat konkret, misalnya itu fasilitas swasta maupun pemerintah, ruang laktasi untuk menyusui bagi ibu menyusui saja sangat sedikit. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan lain-lain. Masih butuh perhatian yang lebih serius untuk mengoptimalkan. Penyediaan fasilitas ramah anak sangat penting dalam memberikan kemudahan bagi ibu yang mau menyusui anaknya, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, dari bulan Januari sampai Juli 2024, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sita 223 juta rupiah dari tangan koruptor. Berikut Vence Sakarias melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Seth Tadung Alo menegaskan selama tahun 2024 ini pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita oleh penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebesar 223 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Seth Tadung Alo kepada wartawan di Kupang. Menurut Kejati, penyitaan tersebut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah pada Perum Bulog kantor cabang Waingapu tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 dengan kerugian negara sebesar 10.719.221.250 rupiah. Kemudian pengembalian kerugian keuangan negara ini didikati saja itu sebesar 223 juta. Ini yang dikembalikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan cadangan beras pada Perum Bulog kantor cabang Waingapu tahun anggaran 2023-2024 yang hanya ada kerugian negara 10,9 miliar. Saya sebutkan tadi sudah berapa rupiah. Sementara itu, untuk penanganan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur, menurut Kejati Nusa Tenggara Timur Seth Tadung Alo, dari bulan Januari hingga bulan Juni 2024 ini ada 9 kasus korupsi yang ditangani, 4 kasus dalam tahap penyelidikan dan 5 kasus dalam tahap penyidikan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur harus mampu hadir untuk menjawab harapan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta mampu melaksanakan penegakan hukum, pemberantasan kejahatan tanpa pandang bulu, khususnya tindak pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, dan yang pastinya juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi berikutnya. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemetaan kerawanan pemilu 2024 bersama 22 kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita dengarkan laporan dari kontributor RRI. Berikut Delvin Wandi melaporkan. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 lalu, Bawaslu Provinsi NTT melakukan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 mendatang dalam rapat koordinasi bersama 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur. Anggota Komisioner Divisi Humas Bawaslu Provinsi NTT Amrun Nur Darwan mengatakan masing-masing pihak dari provinsi maupun kabupaten atau kota menyusun sendiri kerawanan pemilihan daerah untuk kemudian didiskusikan bersama pada rapat koordinasi. Kami bersama dengan teman-teman 22 kabupaten kota, agenda yang sama. Teman-teman kabupaten kota, karena pemetaan kerawanan ini berbasis daerah tadi, kabupaten kota menyusun sendiri, provinsi menyusun sendiri, maka teman-teman dari kabupaten kota membawa hasil itu datang di provinsi, kemudian kami diskusikan bersama. Jadi kita kolaborasi. Lebih lanjut, anggota Komisioner Divisi Humas Bawaslu Provinsi NTT Amrun Nur Darwan menjelaskan, Bawaslu menggunakan 2 alat ukur atau pegangan dalam melakukan pemetaan, yakni berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 kemarin dan berdasarkan isu-isu strategis yang muncul di kalangan masyarakat. Bawaslu Provinsi NTT merumuskan hasil pemetaan sementara ada 21 indikator, 13 berdasarkan data IKP, dan 8 berbasis data hasil pemilu 2024. Untuk pemetaan kerawanan kita pakai 2 alat untuk mengukur atau untuk sebagai pegangan kita. Yang pertama adalah Indeks Kerawanan Pemilu maupun Pemilihan 2024 kemarin, yang di dalamnya sudah dirumuskan ada 4 dimensi, 12 subdimensi, dan ada 61 indikator. Masing-masing provinsi dan kabupaten kota merunut dan melihat kembali apakah dari 61 indikator ini ada dan terjadi di daerah masing-masing atau tidak. Laporan hasil pemetaan kerawanan pemilu 2024 dari stakeholder akan diinput kemudian didiskusikan bersama dan dikolaborasikan. Hasil pemetaan indikator kerawanan pemilu akan diumumkan pada bulan Agustus mendatang. Kontributor RRI Kupang, Delvin Wandi melaporkan.
Pendengar, dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, KPU Sumba Barat melaksanakan sosialisasi PKPU nomor 7 dan 8 tahun 2024 di Aula KPUD Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan dari Sumba. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat melakukan sosialisasi PKPU nomor 7 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Sosialisasi ini berlangsung pada tanggal 20 Juli 2024 dengan menghadirkan sejumlah stakeholder yang berkepentingan guna untuk mengikuti dan memahami tahapan pelaksanaan pemilu kada yang tengah berlangsung yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pemilu. Ketua KPUD Sumba Barat Teguh Raharjo saat membuka kegiatan sosialisasi 2 peraturan PKPU mengatakan agar seluruh masyarakat Sumba Barat dapat terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu kada 2024 dan mengikuti sejumlah tahapan pemilu kada yang berlangsung dengan baik. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ridwan Komodo saat memberikan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 mengatakan bahwa peserta pemilu dan seluruh masyarakat dapat memperhatikan dengan baik petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan dari setiap PKPU yang merupakan rujukan hukum, rujukan teknis pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Untuk dasar hukumnya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun 2020. Terus ada PKPU 2 yang kemarin sudah disosialisasikan di KPU juga, dan sekarang kita ada pada PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Terus ini alur dan jadwal dan alur pendaftaran pasangan calon yang sudah disampaikan tadi. Kita akan mulai banyak beraktivitas itu di bulan Agustus, mulai persiapan pendaftaran tentunya. Terus kita akan menerima pendaftaran pasangan calon di tanggal 27 sampai 29, dan kita lanjut pada pemeriksaan kesehatan. Itu beririsan Bapak Ibu. Di tanggal 27 kita penerimaan pendaftaran, langsung ada range waktu juga kita pemeriksaan kesehatan di tanggal 27 sampai tanggal 2 September. Yang itu untuk kategori rumah sakit itu sendiri kami masih belum ada instruksi apakah kita akan kualifikasi rumah sakitnya, apakah bisa di sini apa harus ke provinsi. Dan itu akan kita menunggu arahan selanjutnya. Pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak kepada seluruh masyarakat Indonesia di daerah-daerah yang mendapatkan giliran untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sumba Barat adalah salah satu daerah yang melaksanakan pemilu kada. Pihak penyelenggara pemilu kada mengharapkan kepada seluruh masyarakat Sumba Barat untuk mengawal ketat proses tahapan pemilu kada yang sedang berlangsung guna untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumba Barat yang dapat membawa daerah ini menuju Sumba Barat yang lebih maju dan berdaya saing. Ketua Komisioner KPUD Kabupaten Sumba Barat menegaskan agar setiap peserta pemilu dapat memberikan edukasi politik yang dapat membawa proses politik pilkada ke depannya yang profesional, berintegritas, berwibawa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bumande Elu, RRI Sumba, Jerry Lende terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita akan masuk dalam informasi berikut, informasi olahraga. Informasi olahraga. Informasi olahraga, Dokter Olahraga Nusa Tenggara Timur Francisco Sales mengungkapkan 2 dimensi utama sebagai strategi pengembangan olahraga, yakni bagaimana membangun dan memasarkan olahraga kepada masyarakat. Selengkapnya Alotani melaporkan.
Dalam strategi pengembangan olahraga ada dua dimensi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu adalah bagaimana membangun olahraga, yang kedua bagaimana memasarkan olahraga. Dua dimensi ini menjadi tanggung jawab bersama. Dr. Frans Sales selaku Ketua Harian Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Timur mengungkapkan dua dimensi utama sebagai strategi pengembangan olahraga, yakni membangun dan memasarkan olahraga dalam dialog Kupang pagi ini, Selasa 23 Juli 2024. Ia menjelaskan pada dimensi membangun olahraga menekankan bagaimana meningkatkan prestasi peserta atau masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga sehingga olahraga itu menjadi habit, terutama cabur atletik. Yang kedua, dimensi pemasaran olahraga yakni menjadikan olahraga sebagai market atau industri. Meningkatkan prestasi bahwa olahraga itu harus menjadi produk yang kita bisa jual sehingga itu bisa membantu income untuk membiayai biaya operasional dalam sejumlah kegiatan yang kita lakukan. Sehingga dalam rangka memasarkan olahraga ini publik yang sangat diharapkan untuk terlibat di dalamnya. Yang kedua, media, dan yang ketiga adalah sponsorship. Sehingga konsep kolaborasi dalam rangka menjual olahraga ini, bahwa olahraga itu harus mampu menjadi income atau mendapatkan hasil dari ini untuk kita bisa membiayai kegiatan operasional yang begitu besar kegiatannya. Dalam konsep memasarkan olahraga, Frans Sales menuturkan harus ada banyak event yang terus terlaksana, sehingga banyak event yang terlaksana semakin banyak juga keterlibatan sponsorship yang pada akhirnya mampu menciptakan atlet-atlet baru untuk dipersiapkan dalam berbagai event. Penerapan konsep tersebut salah satu sasaran terbesar Pemprov PASI NTT adalah mencapai prestasi maksimal pada PON ke-22 tahun 2008 mendatang di NTT dan NTB. Selain itu juga ada dampak ekonomi bagi pelaku UMKM ikut memasarkan produk-produk mereka di sela-sela event yang terselenggara. Jadi konteks memasarkan olahraga ini bagaimana kita semakin banyak kita menggelar event, karena dalam event itu kita mengajak banyak pihak yang terlibat di dalam dengan konsep entertainnya. Jadi kita membuat atraksi, ada hiburan, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk bisa memasarkan produk-produk yang dalam bentuk aksesoris, dalam bentuk baju, dalam bentuk-bentuk makanan dan kuliner, sehingga di sisi lain untuk kegiatan itu tetapi UKM-nya tumbuh. Nah, jadi itu terjadi multi impact. Frans Sales berharap kedua konsep membangun olahraga prestasi dan upaya menjadikan olahraga sebagai sarana industri dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemasaran produk-produk UMKM akan terus terbangun. Hal tersebut menurutnya tidak saja pada cabang olahraga atletik, tetapi juga semua cabang olahraga. Dari Kupang, Awotani Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kita ikuti pokok-pokok berita. Doktor Olahraga Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales, mengungkapkan dua dimensi utama sebagai strategi pengembangan olahraga. Hari Anak Nasional merupakan peringatan setiap tahun di Indonesia pada tanggal 23 Juli. Peringatan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua keluarga, orang tua terhadap kehidupan sejahtera anak-anak. Pendengar, sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.
RRI Digital.